Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam alat dan juga bahan yang sering saya gunakan untuk proses perbaikan laptop ya. Nah, di sini ada kaca pembesar. Ini saya beli di online. Itu harganya sekitar 30 ribuan kalau tidak salah. Ini lumayan membantu untuk proses analisa ya. Apabila ada komponen yang kecil bisa kita lihat secara jelas teman-teman dengan menggunakan kaca pembesar ini. Kemudian sudah dilengkapi dengan baterai AAA. Ya, di sini ada LED ataupun lampu. Jadi selain kita bisa melihat dengan kaca pembesarnya, kita juga bisa sambil menyalakan lampunya. Nah, ini dia untuk saklarnya. Seperti ini. Ini ada lampu senternya. Dan ini sebenarnya bisa kita manfaatkan juga untuk sebagai lampu senter teman-teman ya. Ini lumayan bagus lah kalau menurut saya. Dan bahannya juga ini ya lumayan kokoh. Kemudian untuk kaca pembesarnya juga ini tebal banget ya. Jadi recommended lah kalau misalkan teman-teman membutuhkan kaca pembesar. Nah, seperti ini. Ini biasanya saya gunakan untuk melihat bagian PCB ataupun bagian tertentu di laptop ya. Karena ada beberapa bagian yang memang kecil. Jadi kalau kita lihat secara langsung itu kan kesulitan. Makanya saya selalu menggunakan kaca pembesar ini. Oke. Sudah ada kaca pembesar. Kemudian kalau yang ini, nah ada juga nih. Nah, mungkin teman-teman tidak semuanya punya alat ini. Oke. Nah, alat ini biasanya saya gunakan untuk flash BIOS. Karena ada si laptop itu bermasalah ataupun tidak tampil gambar sama sekali. Nah, itu biasanya mungkin saja dari BIOS-nya yang bermasalah. Jadi IC BIOS ya yang nempel di mainboard laptop ataupun di motherboard komputer bisa ya. Entah itu IC BIOS yang ada di komputer ataupun yang ada di laptop. Itu bisa menggunakan ini. Ya, alat ini, nah ini teman-teman CH341 Mini Programmer. Jadi untuk penggunaannya itu, ini kan kebetulan sudah menggunakan kabel, jadi tidak harus kita angkat menggunakan solder ya. Untuk IC BIOS-nya cukup kita jepit pakai ini, penjepitnya ada. Cuman ya harus hati-hati. Karena kalau misalkan tidak pas, ya nantinya kan tidak bakalan connect ke BIOS-nya gitu. Oke. Untuk alat ini kalau tidak salah ya harganya itu sekitar berapa? 50 sampai 100 ribuan lah kalau tidak salah ya. Dan ini ya tidak begitu wajib juga sih untuk teknisi pemula lah seperti saya gitu ya. Ini biasanya ada kasus-kasus tertentu yang memang kesulitan gitu ya. Kalau misalkan keadaan laptopnya itu nyala tapi tidak ada tampil gambar, ya mungkin bisa saja dari IC BIOS-nya ya. Nah, kita cukup menggunakan alat ini. Oke, selanjutnya, nah kalau ini sih lebih ke apa ya? Ya untuk alat tester lah gitu ya. Karena untuk motherboard komputer, nah contohnya seperti ini teman-teman. Kalau dalam proses perbaikan itu ya, biasanya untuk komputer yang nyala mati berulang gitu ya, kemudian
tidak tampil gambar tapi mesinnya menyala atau motherboardnya menyala. Itu saya sebelum ke bagian yang lain, ya pasti saya selalu melakukan pengecekan di bagian RAM-nya ya. Nah, untuk slot RAM-nya kan ada 2 ataupun ada 1 atau mungkin saja ada 4 gitu ya. Nah, itu saya selalu menggunakan RAM cadangan. Ya, ini lebih ke cadangan untuk bisa melihat apakah setelah kita gunakan RAM yang ini masih normal ya dua-duanya, si komputernya itu ada perubahan atau tidak. Karena yang sering saya temukan untuk kasus-kasus di motherboard komputer itu biasanya si motherboardnya menyala tapi nggak tampil gambar gitu. Ya, kemudian saya langsung melepas RAM-nya. Ya, sebelum menggunakan RAM cadangan ya saya selalu menggunakan RAM bawaan, lepas pasang gitu ya. Apakah ada perubahan atau tidak. Terus menggunakan RAM cadangan, apakah ada perubahan juga atau tidak. Nah, sampai nantinya kita bisa melihat di bagian mana permasalahan tersebut bisa terjadi gitu ya. Ya, intinya RAM ini sebagai alat tester ya di bagian motherboard komputer. Cuman tentu saja untuk jenis RAM ini ya harus disesuaikan dengan motherboard yang digunakan. Apakah masih menggunakan DDR3? Karena untuk sekarang itu kan sudah menggunakan DDR4 ya. Umumnya itu sekarang sudah menggunakan DDR4. Kalau DDR3 mungkin udah agak ketinggalan. Oke, kita next video.